kan soal kejadian di Somalia antara kelompok Al-Shabaab dan pemerintah Somalia, padahal dua-duanya punya tafsir yang sama, punya madhab yang sama, punya agama yang sama, suku yang sama, bahasa yang sama, tapi mereka berperang tidak pernah berhenti. Nah, ini karena konsep al-wala wal bara ini diakui oleh Menteri Agama Somalia sendiri. Karena saya sering zoom yang penganut Wahabi garis keras ini, memang rata-rata menurut saya terlalu tekstual, terlalu letterlax, dan memang itu dia ad-dinul aklinya tidak main, Kiai. Memang nggak ada yang cerdas satupun menurut saya, termasuk kalau saya interogasi, Kiai, berhadapan dengan mereka ini, misalnya saya ngerokok, wah mereka sudah resistensi. Mereka tidak mau ada ulama yang menghalalkan rokok, itu nggak mau, karena dianggap berbeda. Sementara kita ini kan perokok. Nah, dia kalau saya berikan dalil-dalil dari ulama besar seperti An-Nabulsi, mereka tidak mau terima itu. Nah, hal-hal seperti ini, perbedaan-perbedaan yang mereka pungkiri dan resistensi terhadap berbagai pandangan lain ini membuat mereka ini menjadi manusia-manusia satu dimensi yang saya bilang tadi. Nah, ketika orang sudah terjebak dalam manusia satu dimensi, memang mereka memaksakan bahwa dunia ini harus homogen dan harus monokrom semua, tidak boleh berwarna. Nah, kalau orang sudah menganggap warna ini adalah benda, karena tanda kutip ini benda haram, nah ini memang agak sulit untuk mencongkel ideologi yang sudah mulai jadi jangkar di dalam kepalanya. Nah, mungkin tugas kita, mohon maaf Kiai, ini harus memberikan pemahaman-pemahaman epistemologis, termasuk juga pemahaman-pemahaman dari sisi bahasa, penterjemahan-penterjemahan, dan juga menggugah pemikiran-pemikiran yang rasional, supaya kita betul-betul bisa memahami semua perbedaan, dan bahwa tafsir-tafsir ini adalah lentur, tafsir-tafsir ini adalah fleksibel, bahwa Islam ini tidak, kadang-kadang saya juga protes ketika kita berbincang dengan orang-orang salafi yang mengatakan ini salafus soleh, gini loh, salafus soleh yang kamu maksud itu maksudnya manusia-manusia abad pertengahan. Apakah kita harus mundur ke abad pertengahan sehingga Islam ini tidak boleh beradab dan tidak boleh fleksibel sampai hari kiamat? Saya bilang gitu. Kita ini, Islam ini harus betul-betul hidup dan terus lentur, bukan mengubah ajaran agamanya, tapi mengubah tafsir-tafsirnya. Ini dilakukan oleh Saudi hari ini. Dan akhirnya apa? Orang-orang pemeluk Wahabi ini akhirnya menjadi ambigu. Mereka ini seolah-olah memang, loh ternyata Saudi juga berubah. Dan kalau kita lihat perkataannya Muhammad bin Salman yang mengatakan, loh saya tidak mengubah hukum agamanya, saya mengubah tafsirnya. Ini dikatakan di Al-Arabiyah. Jadi kalau kita tonton videonya itu memang, kalaupun Muhammad bin Abdul Wahab itu hidup hari ini, saya yakin juga dia ubah tafsir-tafsirnya. Nah, ini mempertegas bahwa kita ini memang penganut tafsir-tafsir sampai saat ini. Dan ironisnya kalau kita memaksakan diri untuk menganut tafsir-tafsir yang menurut saya sudah tidak sesuai dengan apa yang kita hadapi hari ini, dengan klimatologi yang berbeda, geografi yang berbeda, dan juga peradaban manusia yang berbeda. Nah, ini mungkin perlu rumusan-rumusan yang dari toliah ini yang harus betul-betul membawa Islam ini sebagai Islam yang bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, bahwa Islam ini tidak identik dengan primitif, tidak identik dengan keterbelakangan peradaban. Kita sepakat misalnya bahwa riba itu haram, kita sepakat, tapi kan tafsir tentang riba ini sangat multi interpretatif. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian kita tidak boleh berhenti dalam peradaban manusia. Kita harus hidup dengan rumusan-rumusan dan tafsir baru. Saya betul-betul, ya nggak apa-apa, saya mungkin Kiai dan saya sama, sering dianggap liberal gara-gara terlalu unboxing seperti ini. Tapi ya agama ini memang harus dibawakan, bahwa Islam ini tidak identik dengan dunia-dunia pemikiran yang primitif. Ini memang harus ada terobosan. Saya kira itu Kiai, mohon maaf Kiai kurang lebihnya. Saya butuh arahan dan bimbingan terus dari Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Islah Bahrawi, nampaknya sangat satu orientasi dengan Buya tentang tafsir yang keindonesiaan ini didorong terus Buya, sehingga nanti ada tafsir baru yang kemudian akan mencerdaskan kita semuanya. Sekarang saya
berbicara sampai mulut saya berbusa-busa. Iya. Tapi kitab-kitab yang dibaca oleh anak-anak saya, kitabnya itu tidak boleh menjawab salamnya orang non-muslim. Ya bagaimana? Iya. Ya saya sendiri ada Bapak Tikun tuh orang Cina meninggal, saya takziah, orang pada kaget. Loh kenapa Buya Syakur takziah sama orang non-muslim? Memangnya nggak boleh? Dia orang baik kok. Waktu bikin masjid juga nyumbang, bikin masjid dia nyumbang. Masa nggak boleh takziah? Jadi sikap permusuhan itu sendiri adalah dari kesombongan persoalannya. Bahwa Islam pernah menjadi negara adikuasa. Makanya produk-produknya gitu. Ya kecongkakan yang muncul. Gitu. Nah, ketika diserang oleh Holako Genghis Khan abad ke-12, abad ke-11, Islam nyungsep sampai sekarang sudah tidak produktif lagi. Yang lucu lagi bahwa tafsir itu dianggapnya final dan mereka tidak menerima adanya perbedaan. Kalau beda berarti salah dan itu kan menjadi perut saya jadi kaku begini. Perut saya jadi kaku. Ini gimana caranya? Nah gitu. Jadi artinya bahwa mereka mesti tahu bergaul dengan bahasa itu. Ini bukan ilmu fisika partikel ya, ini bahasa yang sangat lentur sekali. Perbedaan waktu ngomongnya di mana, dengan siapa, tidak ada satu kalimat pun yang menunjukkan makna yang pasti. Namanya lafad itu hanya sebagai simbol-simbol, jumlah dia simbol-simbol menunjukkan satu makna yang tidak jelas. Ya, duduk itu maknanya apa nggak jelas kan? Kecuali Hasan duduk di kursi, artinya bokongnya nempel di kursi. Tapi kalau Belanda menduduki Indonesia, bokongnya di mana? Kartu penduduk, kartu bokong itu. Nanti berebut kedudukan, berebut bokong. Nanti seorang pengacara minta keterangan supaya diceritakan dari awal ceritanya, supaya tahu duduk perkaranya. Jadi bokongnya perkara begitu. Ini persoalannya. Setelah kalimat sempurna pun itu tetap maksudnya apa? Maka ya bertanya kepada yang semakin kita mengenali pembicara, semakin paham apa yang dibicarakan. Jadi orang yang paham firman Tuhan adalah orang yang sudah kenal Tuhan. Makasih gitu aja. Luar biasa. Iya. Iya. Iya, saya kira apa yang disampaikan Buya Syakur adalah sangat satu orientasi atau satu pemikiran dengan disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi. Sebenarnya kita ingin lama-lama dengan beliau, tapi beliau sudah ada janji sebelumnya. Yeah. Jadi kita sangat terbatas sekali Bu ya dengan Gus Islah ini. Lain kali mungkin kita bisa akan punya waktu yang lebih banyak. Iya. Gitu. Ya sudah. Terima kasih banyak ya. Ya. Saya kira sekarang kita akan masuki sesi yang lain ya. Silakan Pak Tato. Betul Kang Afar. Pemirsa, kita masuk ke sesi yang lain, pendalaman materi sudah. Saatnya kita menikmati pembacaan Gelombang Cinta yang akan dibawakan oleh seseorang yang berada di sana. Beliau namanya Lailatul Masrurah. Dari mana nih Kang Afkar beliau? Dari Banyuwangi. Iya, beliau adalah dari Banyuwangi dan malam ini beliau akan membacakan Gelombang Cinta dengan judul Engkau Tidak Menjawab. Assalamualaikum Mbak Lailatul Masrurah. Waalaikumsalam. Saya tadi malam Baik. saya ikut serta dalam acaranya Buya Syakur Yasin. Ini sama ini. Buya Syakur dan saya ini sering dianggap sebagai liberal. Ini sering dituding seperti itu. Padahal dua-duanya Nahdien sejati. Dan yang nuding liberal ya orang-orang Nahdien juga. Kami membahas soal surat-surat dalam Al-Quran yang dijadikan dasar oleh kelompok-kelompok jihadis untuk pelaku bom bunuh diri. Salah satunya adalah surat At-Taubah ayat 5, At-Taubah ayat 29, At-Taubah ayat 41. Nah ini kan yang sering disalahgunakan oleh sebagian orang Islam untuk melakukan amalia-amalia teror, pelaku bom bunuh diri atas nama agama. Padahal ayat At-Taubah ini memang unik. Dia turunnya pada tahun ke-9 Hijriah. Dia menjadi surat yang ke-9 dan jumlah ayatnya 129. Banyak angka 9 di situ. Ini seolah-olah Tuhan mau main kiu-kiu ini. Tapi yang harus kita ketahui adalah surat At-Taubah ini turun pasca perang Tabuk. Ini nih. Di situ memang masa-masa perang ketika utusan Nabi dibunuh oleh orang kekaisaran Bizantium.
Nabi betul-betul marah di situ karena utusan yang dikirim kepada Raja Heraklius itu dibunuh di situ oleh salah satu dari kelompok Kristen namanya Bani Udrah. Nah, Nabi betul-betul marah sekali di situ, lalu jadilah perang Tabuk. Dan kelompok Heraklius ini adalah orang yang kemudian bersatu dengan kelompok Kristen dari Persia untuk melakukan perlawanan terhadap orang Islam, dan terjadilah perang Mu'tah. Setelah perang Mu'tah berlanjut ke perang Tabuk, turunlah ayat ini. Ayat-ayat perang bos dipakai di hari damai kayak gini. Semua orang ingin dibunuh. Dan ini dipakai oleh mereka yang hanya menerjemahkan secara tekstual tanpa pernah melihat posisi-posisi, circumstances dan kontekstualnya. Dia tidak tahu kapan surat itu turun, dia terjemahkan aja sepolos-polosnya, lalu semua orang ini yang berbeda dengan dia dianggap musyrik, perangi, bunuh mereka, intai mereka. Ini kan yang menjadi rujukan. Nah, tahu nggak surat ini? 3 surat ini ditemukan di dalam tersangka pelaku bom bunuh diri kemarin di Bandung. Makanya kita bahas tadi malam dengan Buya Syakur. Ini